Halo semua sahabat pembelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Sri Wahyu. Di tugas belajar di luar kelas hari ke-11 ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai tema kurikulum baca 2. Di sini udah ada beberapa pertanyaan dengan masing-masing tema, yaitu dengan ada tema tahap persiapan, lalu mengenai huruf verbal A, I, U, E, O, lalu dengan huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y, lalu pertanyaan-pertanyaan terakhir itu ada di huruf verbal J, L, N, T, R, C. Jadi kita akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan di mengenai tahap persiapan ini. Langsung kita jawab pertanyaan pertama di tahap persiapan. Jadi, apa pengertian tahap persiapan? Jadi, tahap persiapan adalah kelas bagi anak yang mendaftar di kelas Bimba A, I, U, E, O. Pertanyaan kedua, apa pengertian dari huruf verbal? Jadi, huruf verbal adalah huruf yang hanya dibunyikan dengan cara diucapkan dan diperdengarkan tanpa memperlihatkan simbol hurufnya. Pertanyaan ketiga, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Jadi tahap persiapan disebut juga dengan tahap verbal atau huruf verbal. Nah, pertanyaan keempat, mengapa ada tahap persiapan? Karena di tahap persiapan di Bimba A, I, U, E, O, anak diperkenalkan bunyi hurufnya terlebih dahulu agar anak mudah mengenal bentuk atau simbol hurufnya. Karena sebelumnya anak sudah diinput atau sudah memiliki masukan walaupun hanya dari bunyinya saja, sehingga ketika diperkenalkan bentuk hurufnya atau simbolnya, anak tidak merasa asing atau kesulitan. Lanjut ke pertanyaan kelima, apa tujuan adanya tahap persiapan? Jadi tujuannya agar anak merasa senang bermain huruf verbal yang berdampak anak semakin mampu dan terampil. Lanjut ke pertanyaan ke-6, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Jadi ada materi huruf verbal, lalu ada huruf verbal A, I, U, E, O, lalu H, F, B, D, G, K, M, P, S, Y, H, F, J, L, N, T, R, C, lalu 4 HVK, 4 HVS, 5 HVS, D4 HVK, D4 HVS, dan D5 HVS, dan 4 HKS atau 4 huruf. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai huruf verbal A, I, U, E, O. Nah, pertanyaan pertama, apa pengertian dari huruf verbal A, I, U, E, O? Jadi, huruf verbal A, I, U, E, O adalah pengucapan bunyi huruf A, I, U, E, O tanpa memperlihatkan bentuk atau simbolnya. Yang pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari huruf verbal A, I, U, E, O? Jadi untuk tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal A, I, U, E, O. Sedangkan tujuan khususnya adalah agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf A, I, U, E, O. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal A, I, U, E, O? Yaitu dengan cara bisa dilakukan menggunakan Yel Bimba, lalu kemudian bisa juga kita aplikasikan dengan beberapa kegiatan seperti berdialog, berdongeng, lalu bercerita, bernyanyi, dan juga permainan. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y. Untuk pertanyaan pertama, apa pengertian dari huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y? Jadi, pengertiannya adalah pengucapan bunyi B, D, G, K, M, P, S, Y tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y? Jadi untuk tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y. Sedangkan tujuan khususnya agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y.
Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator memperkenalkan huruf verbal BDG KMPSY? Jadi motivator mencontohkan terlebih dahulu cara pengucapan huruf BDG KMPSY secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu BDG KMPSY dengan cara yang menyenangkan. Kemudian, motivator mengajak anak untuk menirukan pengucapan huruf BDG KMPSY secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu BDG KMPSY dengan cara yang menyenangkan.